Setiap apa yang disampaikan, ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, semua ilmunya manfaat dunia wal akhirah. Ilmu dunianya manfaat, ilmu akhiratnya lebih-lebih manfaat lagi. Setiap manusia itu membutuhkan ilmu. Tidak ada seseorang yang tidak membutuhkan ilmu. Beda, ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang manfaat yang sebagaimana adik-adik dari santri-santriwati yang saat ini duduk di dalam majelis yang mulia ini, di dalam pondok pesantren ini, insya Allah yang diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang akan membawa kita ke jalan yang diridhai oleh Allah dan mendapatkan senyuman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada ilmu dunia, contoh, ada dokter, ada kalau kita bilang qori. Di antara manusia mengatakan antara qori dan dokter mana yang baik? Dua-duanya baik. Dua-duanya bisa dapat pahala, bisa jadi dapat dosa. Yang pertama, ada seorang qari, dia hafal Al-Quran, dia membaca Al-Quran dengan tartil, tajwidnya betul. Saat diundang, memberikan satu nilai harga yang membebankan orang lain, maka di situ disebut haram. Paham sampai sini? Paham? Ada seorang dokter yang hidupnya diberikan untuk umat, untuk masyarakat, 24 jam ketok pintu saya. Jika membutuhkan saya siap untuk mengobatinya. Saat ada yang sakit datang ke rumah dokter, buka ketok pintu. Ini dokter ambil stetoskopnya, alat suntiknya, bawa obatnya, diperiksa pasiennya. Begitu dia mau dikasih uang, dokter ini nggak terima. Ini saya lillah wa fillah, saya ngebantu. Pahala nggak? Pahala nggak? Ilmu dunia. Yang ini, yang dia baca Quran, yang dia tahu isi Al-Quran, tapi tatkala diundang, saat dia menerima uang yang besar, malah dia mengatakan kalau belum lunas saya nggak bakal datang ke tempat acara. Dosa apa pahala? Ada ilmu manfaat, ada ilmu yang tidak manfaat. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Habib, saya pernah dengar yang namanya ilmu itu, kalau kita mau tahu ilmu itu, kita kan harus ikhlas. Ya pastinya. Habib, saya mau jadi orang yang soleh. Habib, saya pengen jadi seorang wali min auliaillah. Nggak perlu kita sholat 500 rakaat. Nggak perlu kita setiap hari sholat khatam Al-Quran. Buat zaman sekarang nggak perlu yang begitu. Dua kuncinya. Dua. Yang pertama, taat kepada kedua orang tua. Yang kedua, taat kepada guru. Insya Allah akan diangkat karamah setinggi-tingginya. Amin ya rabbal. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mendapatkan titel sebagai karamallahu wajhah karena Allah muliakan wajahnya. Tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mata yang tidak pernah memandang sesuatu hal yang dibentuk dalam kemaksiatan, enggak pernah. Maka dari itu dikatakan Sayyidina Ali mukanya ini penuh dengan kemuliaan. Sayyidina Ali saat Nabi memberikan hadis tersebut, ana madinatul ilm wa ali yubabuha, banyak orang-orang munafik yang datang kepada Sayyidina Ali. Kalau memang Ali ini adalah seorang yang ilmu, kita tes ilmunya. Sampai di mana katanya. Sampainya dia dites satu orang, ini ada ratusan orang, datangnya satu-satu ke Sayyidina Ali. Ditanya, wahai Sayyidina Ali, engkau yang dikatakan pintunya ilmu, gerbangnya ilmu. Saya ingin bertanya, lebih baik ilmu atau harta? Beliau jawab, sesungguhnya yang jauh lebih baik ilmu. Ilmu tidak akan pernah habis, sedangkan harta akan habis. Orang kedua datang lagi.
Wahai Ali, mana yang lebih baik antara ilmu dengan harta? Pertanyaannya sama. Dan dijawab yang kedua, ilmu jauh lebih baik karena ilmu akan mengangkat derajat seseorang, sedangkan harta akan membinasakan seseorang. Datang pertanyaan yang sama dari orang yang berbeda. Wahai Ali, lebih baik ilmu atau harta? Beliau jawab lagi, lebih baik ilmu dibanding harta. Karena ilmu akan menyelamatkan kita dari siksa kubur, sedangkan harta akan membawa siksaan di alam kubur. Ratusan orang terus berdatangan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah untuk menanyakan satu pertanyaan yang sama dengan jawaban seluruhnya yang berbeda. Sampai akhir daripada pertanyaan, beliau menyatakan, sebanyak apapun kalian datang kepadaku menanyakan ilmu dengan harta jauh lebih baik, maka aku akan jawab sebagaimana aku menjawab dengan jawaban yang berbeda, kata Nabi Muhammad, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ternyata ilmu itu jauh lebih baik. Orang yang nuntut ilmu di jalan Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan, maka jangan khawatir, dunia akan datang karena kita menolong agama Allah. Saat ini yang namanya orang taklim capeknya luar biasa. Orang belajar capek, ustadz, kiai, habaib, ini semua yang ada di tengah-tengah kita capek. Mereka belajar capek, sama kayak kita dulu. Saat kita belajar itu, rotan nyampe di tangan kita, rotan sampai di kaki kita, dibotakin hampir setiap minggu. Contohnya Habib, belum lagi didorong ke sungai, mana sungainya deres, nggak bisa berenang, didiemin sama guru. Dia bilang apa? Pelajaran yang didapati hal tersebut, ternyata kita disuruh bergantung kepada Allah. Yang saat kita diberikan satu hukuman, bukan berarti guru itu benci kepada kita, tetapi mengeluarkan syaitan yang membuat kita menjadi hamba yang malas.